Bab 641, Pergilah ke alam mistis, dunia besar yang nyata. Setelah makan malam selesai, semua orang kembali ke rumah masing-masing dan menemukan ibu mereka masing-masing. Gunung Feixian. Chen Chang'an meninggalkan Ling Bao'er dan Little Tail di belakang. Kedua bocah kecil itu merosot malas di bawah pohon linden, dan mereka masih belum puas setelah memakan daging panggang. Makan, makan, dan makan. Chen Chang'an mencubit wajah Ling Bao'er yang bisa dibelokkan. Ling Bao'er merasa bersalah. Guru, muridku masih lapar. Little Tail juga mengangguk. Sebenarnya, bukan hanya Ling Bao'er dan Little Tail. Setelah Wu Qingyao dan yang lainnya turun gunung, mereka juga memakan ramuan dan buah peri. Tidak mungkin. Mereka telah menembus terlalu banyak alam dalam waktu singkat, meskipun sumber kekuatan ilahi adalah esensi untuk membantu mereka menerobos. Tetapi itu juga menghabiskan banyak energi mereka sendiri. Dengan terobosan kultivasi, tubuh mereka akan menghabiskan lebih banyak energi. Oleh karena itu, untuk membuat mereka merasa lapar, mereka perlu mengisi kembali energi. Inilah sebabnya Little Tail dan Ling Bao'er masih lapar. Chen Chang'an juga segera mengetahuinya. Dia terdiam, lalu berkata, "Dua orang yang suka ngemil, karena mereka ingin makan, aku akan mengajak kalian ke suatu tempat untuk makan enak." Ling Bao'er dan Little Tail, mata mereka berdua tiba-tiba berbinar. "Tuan, kemana kalian pergi untuk makan makanan lesat?" Little Tail memeluk paha Chen Chang'an dan menatap Chen Chang'an dengan penuh semangat. Dia menebak bahwa pasti ada sesuatu yang lezat, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan air liur yang jernih. Chen Chang'an tampak jijik. "Lihat apa yang kalian lakukan, jangan beritahu orang lain bahwa kalian adalah muridku saat kalian keluar. Itu memalukan." Perut Ling Bao'er keroncongan dan cemberut. "Tuan, kalian lapar." Chen Chang'an juga tertekan. "Ayo pergi." Kemudian, Chen Chang'an menggunakan kartu alam rahasia mistis. Di Gunung Feixian, sebuah portal emas aneh muncul di depan mereka bertiga. Ling Bao'er dan Little Tail memperhatikan dengan rasa ingin tahu. "Ayo pergi." Ada acara besar yang sedang berlangsung di dalam, ada berbagai macam buah peri dan makanan lezat, seperti buah persik jenis apa, Jiushuan Jindan, buah ginseng, sumsum naga, dan hati angin, semuanya ada di sana. Kalian berdua pecinta kuliner harus kuat saat-saatnya tiba, jangan menahan diri, berikan kepada guru untuk dimakan di tempat orang mati, dan bawa kembali ke saku guru jika kalian tidak bisa menghabiskannya. Baiklah, berjanjilah untuk menyelesaikan tugas itu. Ya. Xiao Tai tidak sabar untuk bergegas menuju pintu, tetapi elang Chen Chang'an menangkap anak ayam itu, mengangkatnya, dan memeluk pinggang Xiao Tai. "Ayo pergi." Kemudian, Chen Chang'an melingkarkan lengannya di ekor kecil itu dan memegang Ling Bao'er dengan tangan lainnya, dan melangkah ke portal. Di sisi lain, jalan luas menuju langit berbintang, Si Ruyi, Miao, dan klon Chen Chang'an berjalan melewatinya dengan benih iblis naga bumi giok hitam. Jalan menuju langit berbintang itu dalam dan gelap, seolah-olah di luar angkasa, dingin dan mati. Si Ruyi dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Karena di jalan menuju bintang-bintang, akan ada bahaya setiap saat. Sedikit ceroboh, di mana-mana jadi mati yang memasuki dunia dan membentuk dirinya sendiri, dan tubuhnya menghilang. Miao sangat penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan keluar dari wilayah abadi 9 provinsi dan datang ke dunia luar. Dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang segala sesuatu di luar wilayah itu. Dia melihat ke kejauhan, dan bisa melihat cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Setiap cahaya bintang tampaknya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, membuat Miao tidak dapat melihat secara langsung,
dan hatinya sangat takut. Adapun avatar Chen Chang'an, meskipun kesadaran utamanya tidak ada dalam avatar ini, dia juga telah mengintegrasikan kesadaran ke dalamnya, yang tidak jauh berbeda dari tubuh utamanya. Dia bergerak dalam pakaian putih, lembut dan anggun, menatap jalan menuju bintang-bintang, melihat sekeliling, ingin tahu tentang dunia luar. Adapun yang terakhir, naga tanah giok hitam dikurung dalam sangkar dengan ekspresi enggan. Dia tahu takdirnya sendiri, setidaknya untuk saat ini, tidak ada cara untuk melarikan diri, ini adalah akhir dari pelelangan. Namun, dia tidak mau. Oleh karena itu, bau meluap darinya. Bau ini sangat istimewa, dan memiliki ketertarikan pada darah, mengambang di langit berbintang dan melayang ke kejauhan. Selama ayahnya merasakan bau ini, dia pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Setelah berjalan beberapa saat, tidak ada bahaya untuk saat ini. Tampaknya saat ini, jalan menuju langit berbintang yang telah dibuka si Ruyi masih aman. Chen Chang'an bertanya kepada si Ruyi, seberapa jauh dari bintang Tianlan. Puisi berkata, "Senior, aku akan segera menyelesaikan jalan langit berbintangku dan tiba di jalan langit berbintang. Pada saat itu, kita dapat naik kapal langit berbintang ke Tianlansing, jadi kita tidak perlu khawatir tentang pencuri langit berbintang yang ditemui di jalan langit berbintang, jika tidak mereka akan bertemu. Setan di belakang kita pasti akan merebutnya." Baiklah, Chen Chang'an juga belajar dari si Ruyi. Jalan kuno langit berbintang, yang bersilangan, adalah jalan tertua di langit berbintang ini, yang mengarah ke planet-planet kehidupan utama di alam semesta berbintang ini. Selain itu, ada banyak bahaya di jalan kuno langit berbintang ini. Yang paling berbahaya adalah perampok yang menjarah di jalan kuno langit berbintang, yang sangat berbahaya. Tapi itu sudah bagus. Jika Anda tidak mengambil jalan kuno langit berbintang, tetapi mengambil beberapa jalur langit berbintang, Anda akan menghadapi lebih banyak bahaya. Misalnya, binatang buas kuno yang besar dan ganas, atau bahkan tanah jedi yang ganas, akan membunuh mereka kapan saja. Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dia masih meremehkan ekstrateritorial. Dari sudut pandang ini, baik si Ruyi dan 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan benar. Ribuan dewa memang tanah kemiskinan, dan mereka jauh dari sebanding dengan mereka yang berada di luar alam. Ini adalah dunia besar yang sebenarnya. Bab 642, Anjing Hitam Besar, ketuk getah Tuan Anjing. Pada saat ini, Chen Chang'an merasakan sesuatu. Melalui Mirror Flower Water Moon, mengeluarkan 2 potong daging panggang yang mengepul. Ini baru dipanggang di Gunung Feixian. Tentu saja, dia juga menyiapkan 1 potong untuk Amiao dan si Ruyi. Ayo, coba. Aroma yang kaya tercium oleh si Ruyi dan Amiao. Aroma daging bahkan melayang jauh di jalan menuju bintang-bintang. Keduanya langsung meneteskan air liur. Ini sangat harum. Daging jenis apa ini, senior? Daging dapeng bersayap emas. Emi tidak pernah mendengarnya. Wajah cantik si Ruyi terkejut. Senior, dapeng bersayap emas adalah dewa yang paling murni. Kudengar itu sudah lama menghilang di Tianlansing. Dia tidak percaya bahwa ini adalah daging dapeng bersayap emas yang legendaris. Chen Chang'an tidak menjelaskannya. Biarkan saja kedua gadis itu mencicipinya. Adapun yang terakhir, naga tanah giok hitam yang ditekan di dalam kandang. Dia adalah iblis, dan dia memiliki perasaan terhadap dewa dan iblis. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam 2 potong daging panggang di tangan Chen Chang'an. Bahkan, ada darah tertinggi. Itu adalah darah murni. Naga giok hitam itu tercengang. Bukankah apa yang dikatakan Chen Chang'an itu benar?
Apakah 2 potong daging panggang di tangan Chen Chang'an benar-benar daging dari spesies dewa paling murni, Golden Winged Dapeng? Tidakkah kamu memakannya, senior? Amirot, Chen Chang'an menjawab, aku sudah memakannya di Gunung Feixian, dan itu hanya tiruan. Senior, kalau begitu kami dipersilakan. Meskipun ada beberapa orang di Sirui yang tidak percaya bahwa ini adalah jenis daging paling murni, dia tidak dapat menghentikannya ketika dia mencium aroma yang begitu menarik. Amiao dan Sirui masing-masing mengambil potongan berikutnya, dan mereka ingin mencicipi daging dari jenis dewa paling murni. Tetapi sekarang, sebuah cahaya hitam melesat dari kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, seperti sambaran petir hitam. Amiao dan Sirui bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan 2 potong daging panggang di tangan mereka diambil. Amiao dan Sirui tampak lamban. Sepertinya Anda sama sekali tidak tahu apa yang terjadi tadi. Daging panggang di tangannya tiba-tiba diambil. Apa cahaya hitam seperti kilat hitam itu? Ah, apa itu? Daging panggang kita diambil. Chen Chang'an juga tidak bisa berkata-kata. Bahkan dia tidak bisa melihat bayangan hitam itu. Senior, apakah kamu masih punya daging panggang? Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya ada 2 potong yang tersisa. Teruskan saja. Sirui dan Amiao hanya menghela napas dengan menyesal. Daging panggangnya sangat harum, entah itu daging dapeng bersayap emas atau bukan, tapi pasti lesat. Kasihan, kedua wanita itu membenci bayangan gelap itu di dalam hati mereka. Kalau tahu bayangan hitam itu apa, pasti bau kalau ketahuan. Jalan berikutnya menuju bintang. Chen Chang'an, Amiao, dan Sirui selalu merasa ada sesuatu yang menyelinap di belakang mereka. Segera, Chen Chang'an menemukan keanehan itu. Kalian duluan saja, aku akan menyusul. Chen Chang'an pergi, dan saat melewati langit berbintang yang hancur, sosoknya perlahan menghilang. Kemudian dia menunggu di reruntuhan berbintang. Segera, Chen Chang'an melihat bayangan yang menyelinap itu. Perhatikan lebih dekat, itu sebenarnya anjing hitam besar. Bulunya benar-benar hitam, seolah-olah telah terinfeksi tinta. Anjing hitam ini licik, haus, dan sangat malang, dan mengikuti di belakang Sirui dan Amiao. Dan, di tubuh anjing hitam ini, ada fluktuasi kekuatan yang lebih menakjubkan. Tidak lebih lemah dari puisi Sirui itu, bahkan lebih kuat dari anjing hitam itu. Chen Chang'an terkejut. Mungkinkah anjing hitam ini adalah dewa dan iblis? Seketika, tongkat kayu ungu emas kecil ditambahkan ke tangan Chen Chang'an. Ini adalah harta rahasia, yang disebut tongkat harta karun kayu ungu, yang dibuka dari peti harta karun para dewa. Sungguh luar biasa. Chen Chang'an memegang tongkat emas ungu itu, menahan napas, dan diam-diam menyentuh bagian belakang anjing dewa itu. Mengangkat tongkat emas ungu itu dan menghadap ke belakang anjing dewa, itu adalah palu. Suara, bang, anjing dewa itu pusing sejenak, dengan bintang-bintang emas di matanya. Anjing dewa itu mengutuk, bajingan dewa mana yang mengetuk getah tuan anjing? Anjing dewa itu menoleh dengan pusing. Aku hanya melihat sosok putih samar-samar, tetapi sebelum aku bisa melihat siapa yang datang, bang, itu adalah getah lainnya. Pamanmu, ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan anjing dewa itu sebelum dia jatuh koma. Chen Chang'an memegang tongkat emas ungu dan menatap anjing neraka yang pingsan, rasanya tidak ada bedanya dengan anjing bumi. Apakah anjing ini benar-benar iblis? Chen Chang'an mengungkapkan keraguannya. Tentu saja, jika anjing neraka ini adalah dewa dan iblis, harganya bisa mencapai puluhan ribu pound di pelelangan. Jadi, Chen Chang'an mengangkat ekor anjing neraka itu dan menyusul Amiao dan Sirui di depannya. Lihatlah Sirui,
Apakah kamu tahu anjing jenis apa ini? Bab 643, Festival Persik sedang berlangsung. Kolam giok surgawi. Itu adalah tempat diselenggarakannya Festival Persik. Saya melihat tempat ini, dikelilingi oleh kiong-siang, alunan musik peri melingkar, ruiksia bergolak, cahaya peri pekat, tumpang tindih, tarian naga dan burung phoenix yang lebih nyata, dapat dikatakan sebagai negeri peri yang sebenarnya di langit. Meja Zhang Yu tertata rapi, dan para dewa datang satu demi satu. Acara persik tidak ada habisnya. Anda dapat meletakkan semua jenis makanan lezat di atas meja giok, seperti yang dikatakan Chen Chang'an. Hati naga dan sumsum burung phoenix, bibir orangutan berkaki beruang, buah peri anggur peri, semuanya. Ada juga buah ginseng, persik pan, aprikot peri, melon giok, wanginya meluap. Tubuh Chen Chang'an membawa Ling Baur dan Little Tail ke acara pantau. Di bawah kartu alam rahasia mistis, 3 orang yang memasuki acara pantau tidak menarik perhatian para dewa surgawi, karena identitas mereka, di bawah restu, kartu alam rahasia mistis hanyalah 3 orang abadi dengan identitas biasa. Bagaimana Ling Baur dan Little Tail bisa datang ke negeri dongeng seperti itu, melihat ke kiri, melihat ke kanan, seolah-olah orang desa memasuki kota, dengan ekspresi terkejut dan penasaran. Bahkan Chen Chang'an tidak terkecuali. Dia mendesah dalam hatinya, ternyata ini adalah acara buah persik, sungguh tidak biasa. Dia melihat buah persik dan ginseng di atas meja giok, dan juga melihat banyak dewa. Dibandingkan dengan 3 orang biasa, banyaknya dewa abadi di festival persik tampak luar biasa. Ada Buddha legendaris, Bodhisattva, Biksu suci, Arhat, dan sebagainya. Ada juga Avalokitesvara Antartika di selatan, Kaisar Chongen di timur, Weng abadi di Sizu Sandao, Xuanling di kutub utara, dan Dewa Agung di kutub kuning di tengah. Ada juga Wudou Xingjun, Sang Badong Sanxing, Sidi, Tai Tianxian, Del Kaisar Giok Zongbadong, Jiuli, Dewa Haiyue, pemimpin sekte Neter Siabadong, Dewa Bumi Dunia Anotasi. Semua istana dan aula menghormati para dewa. Dewa yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah karakter mitologi yang pernah terdengar di bumi pada kehidupan sebelumnya. Kali ini, Chen Chang'an membuka matanya. Ayo, cari tempat duduk. Kemudian, Chen Chang'an membawa Ling Baur dan Little Tail ke meja giok persegi untuk 4 orang dan duduk. Ketika mereka datang ke perjamuan besar seperti itu, Ling Baur dan Little Tail masih sangat pendiam. Meskipun sangat lapar, tetapi saya juga tahu bahwa acara persik ini belum dimulai, bagaimana saya bisa makan makanan lezat ini. Dia hanya bisa menelan ludahnya, melihat buah persik pandan merah cerah di atas meja giok, menantikan dimulainya acara persik pandan segera. Ling Baur bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, ini adalah acara besar yang diadakan oleh seorang pria besar. Acaranya sangat megah. Ada juga para dewa abadi ini. Aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan, dan membuat orang-orang merasa suci dan teguh. Chen Chang'an menjelaskan, Baoer, ini adalah dewa-dewa surga. Para dewa abadi ini memiliki kekuatan magis yang sangat besar dan kekuatan yang mengerikan, dan mereka tidak lebih lemah dari para dewa abadi di wilayah abadi 9 provinsi. Tuan, apa itu dewa abadi? Chen Chang'an berpikir sejenak dan menjelaskan. Itu berbeda dari para dewa abadi, di antara ribuan dewa abadi. Jika para dewa abadi ini harus dijelaskan, mereka luar biasa, melompat keluar dari 3 alam, bukan di 5 elemen, abadi, dan ada selamanya. Abadi, keberadaan abadi. Ling Baur terkejut. Kau tahu, bahkan Kaisar Agung tidak dapat hidup selamanya,
tetapi para dewa abadi ini benar-benar dapat melakukannya. Bergumam, para dewa abadi ini lebih kuat dari kaisar, apakah mereka bahkan lebih menakutkan? Bahkan ekor kecil di sampingnya pun terkejut, sedikit tercengang, dan sangat iri dengan para dewa yang berbicara di acara-acara besar ini. Chen Chang'an tersenyum tipis. Benar sekali. Apakah tokoh-tokoh mitologi Tiongkok ini nyata? Chen Chang'an sendiri tidak yakin. Sama seperti Chen Chang'an yang sedang mengobrol dengan kedua muridnya. Di acara buah persik, para dewa yang berpartisipasi dalam acara tersebut hampir semuanya hadir. Entah berbicara tentang peri di Asgard yang telah menghilang selama beberapa hari dan terlihat semakin menarik, atau berbicara tentang ramuan apa yang dibuat Tai Sang Lao Jun lagi, atau berbicara tentang membunuh iblis dan membunuh iblis. Pada saat ini, Xianle berhenti. Ada suara dewa yang dimainkan, dan di kejauhan, kereta naga perlahan melaju ke acara pantau. Kereta naga ini sangat indah dan cemerlang. Dikendarai oleh naga berkepala 6 dan kuda. Tubuhnya bertatahkan berbagai kristal giok, dan tubuhnya diukir dengan berbagai mural kuno. Dan di atas kereta naga, ada peri wanita yang anggun dan mewah, ini adalah Ibu Suri. Di sampingnya ada seorang pria tinggi dan tegap, mengenakan jubah naga, menunjukkan keagungannya, ini adalah Kaisar Giok. Di festival persik, ketika semua orang abadi melihat kereta naga ini, mereka semua berhenti berbicara, berdiri, dan membungkuk. Para menteri dan yang lainnya memberi salam kepada Kaisar Giok, Ibu Suri, dan memberi selamat kepada Yang Mulia. Panjang umur, panjang umur, panjang umur gadis itu. Selamat kepada wanita itu atas ulang tahun yang bahagia. Ibu Suri tersenyum dan Kaisar Giok mengusap tangannya. Semua Iking sudah meninggal, dan ulang tahun Ibu Suri akan dirayakan bersama. Semua Iking akan duduk. Festival persik dimulai sekarang. Saya akan menunggu untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia, Permaisuri Longen. Bab 644, pil emas yang dia buat adalah hal yang baik. Para peri duduk. Ling Baur dan Little Tail sangat senang karena akhirnya mereka bisa makan di acara buah persik ini. Chen Chang'an mendesah. Ternyata ini adalah Ibu Suri dari Barat. Kupikir dia tercatat dalam San Hai Jing sebagai tubuh manusia tetapi dengan ekor macan tutul dan gigi harimau, bersiul seperti hantu, dan penampilannya ganas. Benar saja, dia masih sangat berbeda dari mitos. Dengan tempat duduk, di meja Chen Chang'an, seorang peri datang. Aku melihat peri abadi ini, mengenakan baju perang emas, dengan pedang suci sepanjang 3 kaki di pinggangnya, sosok yang kekar dan pemberani, seorang jenderal di istana surga. Dia tertawa dan berkata, masih ada lowongan di sini, dan marsekal ini duduk di sini. Tanpa menunggu persetujuan Chen Chang'an, Ling Baur dan Little Tail, dia duduk sendiri. Chen Chang'an mengambil cangkir giok, menyesap nektar embun abadi, dan menatap jenderal istana surgawi yang duduk di mejanya. Chen Chang'an tidak tahu siapa jenderal pengadilan surgawi ini. Hari itu, jenderal pengadilan menghabiskan semua anggur di cangkir, mengambil sepotong hati naga dan memakannya. Little Tail dan Ling Baur juga menggali pikiran mereka. Saya tidak memperhatikan jenderal pengadilan surgawi ini. Pada saat ini, Jenderal Tianting melirik 3 orang lainnya di atas meja giok dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Anak siapakah kedua gadis kecil ini? Lalu, dia berkata kepada Chen Chang'an lagi. Sepertinya Anda belum pernah melihat sesama Taois di surga. Saya tidak tahu bagaimana Anda memanggil mereka. Chen Chang'an tersenyum tipis dan tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Apa yang Anda sebut sesama Taois? Hari itu,
Jenderal pengadilan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dengan ekspresi bangga di wajahnya. Saya Marsekal Tianpeng, dan saya bertanggung jawab atas 80.000 angkatan laut Sungai Tianhe. Saya pasti pernah mendengar nama Marsekal ini. Mendengar kata-kata Marsekal Tianpeng, Chen Chang'an langsung terkejut. Ternyata jenderal yang kekar dan pemberani ini adalah Zubaji yang tidak bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Marsekal Tianpeng, lama sekali, lama sekali. Apa sebutan untuk sesama Taois? Kata Marsekal Tianpeng. Chen Chang'an, penguasa gunung Feixian. Marsekal Tianpeng menebak bahwa itu pasti dewa gunung di suatu tempat. Mengenai gunung Feixian ini, dia belum pernah mendengarnya. Lalu, dua orang ini, murid dari kursi ini, Marsekal Tianpeng tersenyum. Sesama Taois telah menerima dua murid yang baik, dengan otot es dan tulang giok, dan bakat mereka luar biasa. Ling Baur dan Little Tail berkedip. Entah mengapa, mereka merasakan aura yang familiar dari Marsekal Tianpeng, dan mereka selalu merasa seolah-olah mengenalnya. Namun, aura itu terasa sangat asing. Kemudian, Chen Chang'an dan Marsekal Tianpeng mengobrol sebentar. Untuk Chen Chang'an, dia sangat tertarik dengan surga mistis. Saya ingin tahu lebih banyak tentang surga mistis ini. Pada saat yang sama, Chen Chang'an juga sangat penasaran bahwa Marsekal Tianpeng kemudian diturunkan ke dunia fana dan berubah menjadi babi, seolah-olah ingin menganiaya Chang'e. Jadi, Chen Chang'an bertanya kepada Marsekal Tianpeng tentang Chang'e. Marsekal Tianpeng sangat terkejut. Apakah kamu juga mengenal peri Chang'e? Chen Chang'an tersenyum. Saya mendengar sesuatu. Kemudian, saya melihat wajah Marsekal Tianpeng terobsesi dan mabuk, katanya. Jiwa giok terbuka di timur, dan Chang'e mengejar bayangan. Bubuk timah dioleskan tipis-tipis, dan bulu-bulunya digantung. Kamu harus tahu bahwa peri Chang'e adalah peri cantik yang dikenal semua orang di surga, dan menurutku Marsekal pernah melihatnya sekilas di istana Guanghan dari jauh. Dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, dan dia tidak akan pernah melupakannya sejak saat itu. Hei, aku sangat berharap bisa menjalin hubungan baik dengan peri Chang'e, tapi aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan ini di masa depan. Chen Chang'an terdiam saat mendengar ini. Benar saja, Marsekal Tianpeng tertarik pada peri Chang'e. Kemudian, dia melakukan kesalahan besar dengan pergi ke istana Guanghan untuk menganiaya Chang'e bersama Jiu Jin. Chen Chang'an berpikir, haruskah dia mengingatkan Marsekal Tianpeng? Pikirkanlah, dan lupakan saja. Jika diingatkan, dari mana Zubaji berasal? Bicaralah. Sekarang di alam abadi Kyushu, Zubaji dan adik perempuan Komandan Xuanwu Guyuan, Guyuyu, memiliki hubungan yang sangat baik. Dengan cara ini, Chang'e sebenarnya tidak cocok untuk Marsekal Tianpeng. Kemudian, Chen Chang'an tertawa. Marsekal, suatu hari, kau akan membawaku ke istana Guanghan untuk memberi penghormatan kepada peri Chang'e. Masalah kecil, serahkan padaku. Bab 645, Misi Alam Rahasia, Iblis ikut campur. Kemudian, Marsekal Tianpeng berkata lagi, rekan Taois, saya pikir kalian berdua murid muda tampaknya memiliki akar yang luar biasa, tetapi mereka belum membentuk fondasi bawaan mereka. Setelah acara persik selesai, kalian dapat pergi ke Taisang Laojun untuk meminta beberapa pil emas untuk membantu kalian berdua. Murid kecil itu telah meletakkan fondasi yang kokoh dan akan berlatih di masa depan, dapat dikatakan tanpa hambatan, dan tidak akan sulit untuk mendapatkan posisi dewa di surga di masa depan. Pil emas Taisang Laojun. Chen Chang'an terkejut. Marsekal Tianpeng mengangkat alisnya, melihat ke suatu tempat, dan berkata sambil minum. Apakah Anda melihat itu?
Itu adalah lelaki tua kurus yang menemani anggur, yang mulia. Pil emas yang dia buat adalah hal yang baik. Chen Chang'an menoleh. Saya melihat seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan pakaian biasa, tersenyum bahagia. Chen Chang'an punya ide. Anda dapat mencobanya. Saya hanya tidak tahu apakah Taisang Laojun ini akan memberikan jindan. Tidak, Chen Chang'an tidak keberatan belajar dari Sun Wukong dan menyelinap ke istana Tusita untuk menjarah semua ramuan emas Taisang Laojun. Ling Bao'er di samping berkedip. Apakah jindan lesat? Marsekal Tianpeng menyeringai. Rasanya lumayan. Pada saat yang sama, dalam benak Chen Chang'an, sebuah perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Perintah sistem, misi kartu misteri mistis terbuka. Persyaratan tugas, ada iblis yang menyusup ke acara pantau dan ingin melakukan sesuatu yang buruk, yang akan menyebabkan kekacauan di acara pantau. Tuan rumah perlu menangkap monster yang tersembunyi untuk mencegah kekacauan acara, sehingga acara dapat berhasil dilaksanakan, dan tuan rumah akan diberi hadiah saat tugas selesai. Suara perintah sistem datang dari benaknya. Chen Chang'an terkejut. Misi telah dimulai. Aku tidak menyangka bahwa di surga ini, masih ada monster yang bercampur dengan acara pantau. Sambil minum, Chen Chang'an melihat sekeliling. Di matanya, ada cahaya yang tak terbatas berkedip. Dia mencari sosok monster itu. Dia ingin tahu di mana monster yang dikatakan sistem itu bersembunyi. Mata Chen Chang'an melirik ke sekeliling acara pantau, tetapi dia tidak menemukan jejak iblis itu. Tampaknya iblis rahasia itu juga tahu bahwa acara persik ini adalah pertemuan para dewa, sangat berbahaya dan sangat berhati-hati. Pada saat yang sama, Chen Chang'an mengirim pesan ke Little Tail dan Ling Bao'er, memberitahu mereka untuk memperhatikan sekeliling mereka dan mencari iblis tersembunyi dalam perjalanan untuk mengisi perut mereka. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Xiao Tai dan Ling Bao'er juga terkejut. Mereka juga tidak menyangka ada iblis yang berani muncul di sini pada acara buah persik ini. Para peri ini sangat kuat. Agaknya monster itu pasti sangat menakutkan, bukan? Lalu, Little Tail dan Ling Bao'er bersorak, dan sambil makan, mereka waspada terhadap segala sesuatu di sekitar mereka. Saat ini, acara buah persik berjalan dengan baik dan tidak ada yang terjadi. Namun, Chen Chang'an tahu bahwa karena sistem telah memintanya, maka monster itu pasti akan menemukan kesempatan untuk melompat keluar. Ketika Marsekal Tianpeng melihat Chen Chang'an dan yang lainnya, ekspresi mereka sedikit tidak biasa. Dia bertanya-tanya, "Rekan Taois, apa yang kamu cari?" Chen Chang'an berpikir sejenak. Jika hanya mengandalkan dia, Ling Bao'er dan Little Tail, tidak akan mudah untuk menemukan iblis yang bersembunyi di rahasia masyarakat suci Yaoqi. Mungkin, Marsekal Tianpeng dapat berkontribusi di sini. Dengan kekuatan dan kemampuannya, mungkin ada cara untuk menemukan iblis rahasia itu. Lalu, Chen Chang'an kemudian menceritakan masalah itu kepada Marsekal Tianpeng. Kalian tahu, Chen Chang'an, Ling Bao'er, dan Little Tail, setelah mereka datang ke Mythic Sect Red Realm ini, mereka semua diberi kekuatan dewa oleh Mythic Secret Realm Card. Namun, kekuatan mereka saat ini tidak kuat, dan mereka tidak menonjol di surga, mereka hanya dewa biasa. Namun, Marsekal Tianpeng ini berbeda. Dia adalah dewa yang kuat di surga, dan masih ada kesenjangan kekuatan yang besar antara Chen Chang'an dan yang lainnya. Marsekal Tianpeng sedang minum. Ketika dia mendengar transmisi suara Chen Chang'an, minumannya langsung berhenti. Dia tampak terkejut dan sedikit tidak yakin. Rekan Taois, apakah ini benar? Chen Chang'an mengangguk. Tepat sekali. Mata harimau Marsekal Tianpeng bersinar dan cerah. Jika memang benar, seperti yang dikatakan teman Taois itu,
bahwa ada iblis yang ikut campur dalam acara pantau, maka ini adalah acara besar.